Siapa yang setuju sama saya? Ya, saya setuju aja deh, pendeta dosa kalau nggak setuju. Siapa yang setuju sama saya bahwa masa pacaran adalah masa untuk menentukan hidup saudara? Amin. Oh, nggak ada yang setuju, nggak apa-apa. Siapa yang setuju sama saya bahwa masa pacaran adalah masa yang sangat menentukan dalam hidup saudara? Amin. Siapa yang nggak setuju tolong angkat tangan. Siapa yang sebetulnya setuju cuman nggak berani angkat tangan karena belum mandi tadi pagi? Ya saya nggak berani angkat tangan, takut sebenarnya pelak. Kenapa saya bilang begitu? Sederhana. Meskipun saudara orang biasa, orang biasa itu masa tidak menonjol di ekonomi, tidak menonjol di penampilan, tidak menonjol di prestasi. Tetapi kalau saudara dapat pasangan teman hidup yang bisa mengangkat saudara, maka hari-hari saudara akan lebih maju. Amin. Tapi sebaliknya, meskipun secara apapun saudara menonjol, saudara cantik, saudara ganteng, saudara berasal dari keluarga kaya, saudara pinter, tetapi saudara punya pasangan yang put you down, yang bikin saudara stres, yang maki-maki saudara, yang akhirnya ngajak saudara judi, minum mabuk, yang ngajak saudara nonton blue film, yang akhirnya hamilin saudara sebelum nikah, ya kan? SMA udah hamil gitu. Maka meskipun saudara menonjol dan berprestasi, tetapi kalau saudara dapat pacaran yang keliru, hidup saudara juga hancur kok. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Saudara punya pacar bilang begini, kalau lu nilainya begitu-begitu aja, sorry ya, gua nggak mau pacaran sama orang on. Gue mau lo belajar gitu. Gue nggak mau lo cuma nonton-nonton aja tiap hari. Mana lebih enak, belajar karena pacar yang support atau belajar karena mami yang support? Enakan pacar dong, ya kan? Ya udah, PR lu mana sih? Gue temenin deh. Gue temenin deh. Waduh. Langsung kita besok datang ke guru matematika kan? Pak, tolong dong Pak bikinin, Pak, tolong dong kasih PR. Enggak, hari ini enggak ada PR. Tolong Pak, ada PR. Iya kan? Karena ada alasan, sayang, aku ada PR. Sampai guru sejarah kita minta PR. Nah, guru sejarah, PR-nya apa? Suruh ngunjungin makamnya Imam Bonjol. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Makanya kalau saudara jadi seorang kekasih, pastikan jadi seorang kekasih yang mendorong kekasih saudara untuk lebih maju. Salah satu ciri dari pasangan yang baik, dia membuat hidup saudara maju. Nanti saya bikin checklist. Apa itu pasangan yang baik, ya? Tapi kita lihat di sini dulu. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Di dalam Alkitab, saudara, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak apa? Diperhatikan Allahku. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak tersembunyi. Saudara, kalau lagi pacaran, Tuhan ada di mana? Apa? Di samping, di depan muka saudara. Saudara lagi manu-manuan sama pacar saudara, Tuhan ada di mana? Kalau di samping kan nggak ngelihat dia. Ngapain? Enggak, lagi sweet. Waktu saudara lagi manu-manuan sama pacar saudara, Tuhan tuh di depan urut-urut dada. Ya ampun anakku. Dah, ilah kemarin sama si ini, sekarang sama si ini. Ya ilah, setiap kali pacaran samber. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Kadang-kadang kita bilang, loh, aku tidak diperhatikan. Saya punya mama dan papa yang gak peduli sama saya. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya juga anak muda yang
nggak terlalu mendapat kasih sayang yang cukup. Saya mau bilang, apapun alasannya, pacaran bukan tempat pelarian. Nggak ada yang bilang amin, nggak apa-apa. Ini sebetulnya acara apaan sih ya? Demen nih kok khotbah di sini. Kalau saya tahu dari jam 1 tadi saya udah khotbah. Saya nggak dikasih tahu panitia sih, orangnya lucu-lucu di sini. Iya kan? Sama-sama bilang hidup saya tidak tersembunyi dari Tuhan. Jadi kalau sudah pacaran raba sana raba sini, Tuhan ada di situ. Soal lagi, jangan dong, jangan ketawa lu, sadar. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga apa? Pengertiannya. Artinya apa? Kalau kita mau datang pada Tuhan, Tuhan bisa tuntun kita di masa pacaran kita untuk mendapat yang terbaik. Nggak usah buru-buru, nggak usah. Ya tapi orang-orang udah pacaran, masa saya belum sih? Iya kan? Tak terduga pengertiannya. Iya kan? Dia bisa berikan kepada saudara yang terbaik dengan cara Tuhan, dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang apa? Tiada berdaya. Artinya buat orang percaya nggak ada istilah patah hati. Amin. Iya kan? Selanjutnya ayat 30. Klik. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, saya khawatir inilah zamannya hari-hari ini. Anak-anak muda lelah, iya kan? Karena apa? Karena proses pencarian cinta yang melelahkan. Makanya ada lagu lelah, lelah hati ini tak juga menyatu. Iya kan? Dan teruna-teruna, orang-orang yang harusnya berkualitas seperti saudara, tiba-tiba bisa jatuh tersandung, ya kan? Justru di masa pacaran. Tahukah saudara, ketika saudara mulai masuk masa pacaran, setan lagi ngelirik saudara habis-habisan. Dia akan upaya satu, supaya saudara pacaran lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Karena salah satu persoalan paling serius di dalam masa pacaran adalah ketidakdewasaan. Ketika kita masih kekanak-kanakan, ini bahaya. Yang kedua, ya kan? Yang pertama, supaya saudara pacaran apa? Lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, supaya saudara mendapatkan orang yang salah. Sampai sini saudara ngerti mau saya? Either saudara pacaran sama orang yang tidak seiman, either saudara pacaran sama suami orang. Ada di sini yang pacaran sama suami orang, tolong angkat tangan. Oh enggak, pendeta, saya pacaran sama istri orang. Iya kan? Jadi pacaran sama orang yang salah, atau pacaran sama orang yang tidak seiman, atau pacaran dengan orang yang mungkin seiman tetapi memang bukan itu pacar saudara. Kan bukan berarti orang seiman pasti boleh pacaran sama saudara, bukan gitu. Kan bukan berarti satu gereja ini kan kita udah seiman, yuk pacaran yuk gitu. Ya kan, enggak juga. Seiman bukan tanda bahwa dia dari Tuhan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Karena ada seiman, ada sepadan yang cocok sama saudara. Nanti saya jelasin semuanya ini, tapi saya mau saudara ngerti dulu. Rancangan setan yang pertama apa? Supaya saudara pacaran lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, supaya saudara memilih orang yang salah. Yang ketiga, supaya apa? Supaya saudara mata gelap di masa pacaran. Main raba sana, main raba sini, main pegang sana, main pegang situ, iya kan? Saudara main masuk kamar pacar saudara, iya kan? Nih, saya cuma mau ngomong sama semua cewek-cewek dan cowok-cowok yang takut Tuhan. Siapa cewek dan cowok yang takut Tuhan di sini? Oke? Tanamkan seumur hidup dalam diri saudara. Setiap wanita tidak pernah masuk dan tidak pernah boleh masuk ke kamar laki-laki apapun alasannya kalau dia bukan suami saudara. Nggak setuju? Oke. Yang cewek-cewek denger ya, mau pacar saudara lagi sakit kek, mau pacar saudara kenapa kek, iya kan,
mau disuruh ngambil apa kek, cewek yang benar, yang takut Tuhan tidak akan pernah masuk kamar cowoknya apapun alasannya. Lemes banget lu punya amin. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa cewek-cewek yang setuju? Amin. Kita sepakat ya. Dan saya bilang saudara akan jadi wanita yang sangat dihormati dengan itu. Amin. Karena salah satu tempat orang bisa melakukan hubungan seks sebelum nikah ada di kamar. Nggak mungkin kejadiannya di lapangan upacara. Ya kan? Mulainya kebiasaan masuk kamar sampai orang tuanya nggak ada, saudara tetap masuk kamar gitu. Nah, itu persoalannya. Ya kan? Kan nggak mungkin kejadiannya di lapangan upacara di bawah bendera gitu kan? Hiduplah Indonesia Raya. Dia hamilin saya pendeta, ya kan? Kan nggak bisa. Ngerti? Dan juga cewek-cewek tidak akan pernah membiarkan cowoknya masuk ke kamar saudara. Lawanlah, usirlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Ya kan? Bilang sama dia, kalau kamu cowok yang bertanggung jawab, kamu tidak akan masuk kamar saya apapun alasannya. Oh ini mau betulin tegel, nggak perlu. Ya kan? Dan cowok-cowok yang benar tidak akan mau masuk kamar ceweknya apapun alasannya. Terima kasih buat 3 laki-laki yang ngomong amin. Ya. Cowok yang benar tidak akan pernah masuk kamar ceweknya atau kamar wanita siapapun kecuali adik atau mamanya atau omaknya. Nah, omaknya mulai. Cowok yang benar, cowok yang takut akan Tuhan, cowok yang bertanggung jawab tidak akan masuk kamar ceweknya apapun alasannya. Setuju katakan amin. Ya. Siapa cowok-cowok yang setuju sama saya? Amin. Dengan itu engkau akan jadi pria yang dihargai. Cewek sudah minta apapun bilang sorry, saya tidak akan masuk kamar kamu. Saya sangat menghargai kamu, karena itu saya tidak mau masuk kamar kamu. Kamar ini kamar privacy. Cewek sudah bilang, begitupun pada masa pacaran. Ini saya cuma kasih tahu rambu-rambunya. Pada masa pacaran jangan pernah beli pakaian dalam bersama. Ada aja pacaran-pacaran yang gila gitu. Aduh sebentar nih, gue lagi mau beli pakaian dalam, lu anterin gue ya. Goblok. Perempuan yang goblok yang ngajak pacarnya untuk beli pakaian dalam. Otak laki-laki bisa kemana-mana tahu. Iya kan? Karena bukan soal pakaian dalamnya, ada apa di baliknya. Ah itu. Sorry ya, gue ngomong apa adanya biar lu sadar. Dan yang cowok-cowok juga gitu. Kalau cewek ngajak gitu bilang tidak, sorry, itu urusan privasi kamu. Ajak aja mama kamu atau opung kamu. Iya kan? Begitupun yang cowok-cowok, kalau apa itu namanya, cowok sudah ngajak dia beli pakaian dalam, saudara yang cewek harus bilang, ini jijai, lu ajak aja opung lu itu, jangan gue lu ajak, malu-maluin gue lu, ya kan? Jadi saudara harus punya prinsip. Dan cowok yang baik tidak akan pernah ngajak ceweknya untuk beli pakaian dalam. Sampai sini kira-kira ngerti ya? Tipsnya aja. Jadi setan yang pertama mau supaya apa? Saudara pacaran sebelum waktunya. Yang kedua mau apa? Pacaran dengan orang yang salah. Yang ketiga supaya saudara apa? Melakukan hubungan seks, ya kan? Sebelum resmi masuk dalam pernikahan. Kalau saya bilang hubungan seks, itu segala sesuatu yang merangsang. Saya ngomong jelas nih. Ya kan, jangan pakai belakang. Saya nggak tahu. Saya pikir yang Om Gilbert bilang hubungan seks itu cuman sampai masuk kamar tindis-tindisan gitu, ya kan? Najis, ya kan? Apapun yang sifatnya saling merangsang, ya kan? Saling raba, saling ciuman, sampai oh iya ada yang tanya sama saya, pendeta, orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman nggak?
Nah ini nih, nanti di acara tanya jawab biasanya paling banyak tuh itu, makanya gue jawab duluan sekarang. Ada orang yang tanya sama saya gitu, pendeta, orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman nggak? Nah ini susah saya. Pertanyaan ini pertanyaan paling susah saya jawab. Kalau saya bilang nggak boleh, saya akan bilang gini, emang gue pikirin, urusan apa gue sama Gilbert? Gue mau ciuman, ciuman aja. Emang iya gue inget-inget omongan dia emak gue, bapak gue bukan, siapa gue bukan, gue cium aja, cus. Kalau saya bilang boleh, pasti orang bilang saya pendeta sesat. Ya kan? Tetapi saya pendeta yang sangat bebas. Saya selalu bilang, orang Kristen boleh ciuman dengan dua alasan. Yang pertama, kalau dia mengerti ciuman yang benar. Waktu saya sekolah, indera penciuman itu hidung. Ya, bukan bibir. Lu sekolah di mana dulu? Jadi orang Kristen boleh ciuman nggak boleh? Gini. Ini kayaknya di rumah ini ada tikus mati nih. Ya kan bukan berarti kalau orang Kristen pacaran masuk gitu. Gilbert bilang nggak boleh cium apapun. Jadi ini harus ditutup, nafas juga pakai mulut. Kayak ikan mas koki gitu. Indra penciuman kan hidung. Jadi orang pacaran boleh aja gini. Yang kedua, ini masih ada yang kedua, siapa tahu ada harapan. Yang kedua boleh, asal di depan bapak lu. Nah kalau bapak lu aja nggak ngizinin, bapak lu aja ngizinin, siapa gue sampai bilang nggak boleh? Asal di depan bapak saudara. Karena kalau bapak saudara izinin, pasti juga nggak sampai setengah detik. Oke sayang, pulang dulu ya. Iya kan? Soalnya kalau itu jadi panjang, nanti ada yang nanya sama saya, goodbye kiss boleh nggak? Good night kiss boleh nggak? Kiss kalau dia ulang tahun boleh nggak? Kalau di kening boleh nggak? Di jari boleh nggak? Udah saya gampangin aja. Boleh asal di depan bapak lu. Nggak mungkin terjadi dosa kan kalau di depan bapak saudara. Nggak sampai setengah detik. Oke ya, pulang dulu ya. Tapi coba, kalau nggak ada siapa-siapa, dia baku dusu begitu, sampai 2 kali headline news Metro TV masih begitu. Udah nggak usah tepuk-tepuk tangan kalau udah sampai situ mah. Lu yang ngaco, gue yang disalahin. Jadi pertanyaan dalam pendahuluan kalau saudara lihat, udah nggak usah cia-cia. Ini foto saya waktu masih muda. Ya setelah saya operasi 10 tahun yang lalu, beginilah wajah saya. Sebelumnya saya itu seperti itu. Aduh. Seorang istri bilang, dasar kamu suami gila, kita bercerai. Suaminya bilang, sayang, kita nggak pernah ribut, kenapa sekarang kita ribut dan kamu bercerai? Saya nggak bisa terima. Foto perempuan siapa di dompet kamu? Dasar laki-laki sialan kamu. Kita nggak pernah ribut, tapi kamu taruh ke perempuan lain. Sayang, kamu tenang dulu, saya akan ngomong jujur. Apa? Tunggu di rumah. Nggak bisa, sekarang tunggu di rumah. Saya janji sama kamu, saya bicara jujur. Udah, tapi ada yang salah sama kamu. Kamu nggak bisa bermasalah apapun. Sampai di rumah, duduk kamu sekarang, jelasin siapa perempuan itu. Sayang, itu saya.
istrinya langsung pingsan, plak. Aduh. Kapan seorang boleh pacaran? Yang pertama, klik. Saya jelasin, sudah udah ngerti pacaran itu apa sih? Pacaran itu apa? Halo? Pacaran itu pendeta, beli cendol 1 gelas, sendoknya 2, terus suap-suapan. Pacaran itu pegangan jempol, lalu diputer-puter. Pacaran itu pokoknya aku suka, kamu suka, kita bicara cinta. Pacaran itu apa sih? Pacaran itu masa persiapan menuju perkawinan. Jadi seorang yang pacaran adalah seorang yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam apa? Pernikahan. Jadi kalau sudah umur 15 tahun pacaran, lu mau pacaran berapa lama? 10 tahun, 11 tahun, iya kan? Nah, karena itu kita harus tahu dulu pacaran itu apa sih? Pacaran bukan, ya kan cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja yang dia ingini, ya kan? Iya kan? Namanya orang pacaran, pendeta. Gimana gitu, pendeta? Dia kan berarti buat aku. Tanpa dia, aku adalah butiran debu. Itu sebabnya banyak orang pacaran putus ganti. Orang dunia aja bisa nyanyi. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Itu lagu yang saya paling jengkel. Kayaknya kita goblok banget gitu. Cinta aja mesti disepel cinta. Gua tidak bodoh, gua tidak bodoh gitu kan. Kayaknya goblok banget mesti disepel gitu ya kan. Jadi sementara lama pacaran yang paling sehat adalah antara 2 sampai 5 tahun. Kenapa 2 sampai 5 tahun? Di bawah 2 tahun banyak orang belum mengenal dengan betul sehingga nggak layak untuk menikah. Di atas 5 tahun terlalu bebas keduanya sehingga kadang-kala akhirnya bukan seperti pacarnya lagi tapi seperti abangnya atau seperti cicinya, atau kadang-kala terlalu bebas akhirnya pancingan-pancingan untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah jadi lebih terbuka. Makanya apa itu pacaran? Masa persiapan menuju pernikahan. Nanti saya jelaskan siapa yang boleh pacaran. Karena itu mutlak harus dewasa. Loh, dewasa itu nggak bisa diukur umur. Ada bapak-bapak umur 60 udah berkumis kayak apa tetap masih kekanak-kanakan kok. Nontonnya itu apa tuh namanya, Upin dan Ipin. Ya kan? Malu sama KTP nah Bapak. Ya kan? Nah, maksud saya adalah dewasa itu tidak ada hubungannya dengan umur. Tetapi umur turut berperan di sini. Makanya ada istilah, ya kan? Batasan untuk seorang mulai berpacaran 19 tahun sampai 23 untuk wanita, dan ya kan 21 tahun serta sampai 25 tahun untuk pria. Tapi ini cuma batasan aja gitu ya kan. Bukan berarti kalau udah 19 tahun gila, gue udah mesti pacaran sekarang kata Gilbert, ya kan? Enggak juga, tetapi itu batas yang paling aman. Di bawah itu sudah masih terlalu kekanak-kanakan. Ada istilah cintanya cinta monyet. Tahu cinta monyet nggak? Monyet itu kalau lagi duduk so lempar pisang, tes dia tangkap, tep. So lempar pisang lagi dia ngapain? Hah? Enggak, gue lagi diet. Enggak. Monyet selempar pisang nih, set dia tangkap. Selempar lagi nih, tep dia tangkap lagi, tep gitu. Selempar lagi, tep dia pakai kakinya, tep dia tangkap. Selempar lagi ditangkap lagi pakai kaki satu lagi, tep. Empat-empatnya udah ada kan? Ya kan? Aman dong.
Dia lihat temannya punya pisang, dia taruh satu di ketiaknya, dia ambil temannya punya. Itu cinta monyet. Iya kan? Saudara punya pacar, tiba-tiba saudara lagi nonton basket. Saudara udah punya pacar di rumah, ya kan? Di kampus saudara nonton basket, kapten basketnya tinggi gitu, ya kan? 175, ya kan? Wajahnya ganteng, imut-imut gitu. Terus setiap kali dia pegang bola, dia tembak pasti masuk, dia lay up pasti masuk. Langsung tiba-tiba dia lihat saudara, hai, aku tak biasa, ya, ngerti nggak mau saya? Saudara langsung, James, iya kan? Tiba-tiba, ya kan? Saudara masuk kelas, ya kan? Tiba-tiba saudara diajak rapat senat mahasiswa. Ketua senatnya itu, ya kan? Orang Indo, kumisnya tipis, sampai soalnya kumis tipis hiasan, wajah tampan rupawan, seperti dia yang hilang dari Ragunan. Ya, jadi masih berpindah-pindah karena sebetulnya cinta saudara baru cinta kagum. Saya tulis buku judulnya Dua Hati Sejuta Rasa. Saya kupas segala macam tentang itu, cinta kagum, cinta butuh, cinta karena merasa tertolong gitu. Sebetulnya saudara bukan the real love. Jadi kalau cinta monyet itu bukan berarti cinta pacar SMP, enggak. Cinta yang enggak punya komitmen gitu. Yang pengen lihat ini, oh iya ya, ini kayaknya baik. Itu bahaya. Makanya kapan seorang boleh pacaran? Kalau dia sudah dewasa. Perempuan itu antara 19 sampai 23 tahun. Wah, laki-laki itu antara 21 sampai 25 tahun. Karena selalu saya bilang begini, laki-laki kalau belum punya kepastian masa depan, jangan coba-coba pacaran. Kenapa? Karena laki-laki harus bertanggung jawab. Yang cewek-cewek dilarang matre. Tetapi jangan pernah pacaran sama orang yang gak punya penghasilan. Kenapa? Karena bahaya. Ya kan? Pacaran, apa-apa sudah bayar, putus. Bukan perpisahan yang kutangisi, bukan pertemuan yang kusesali, pengeluarannya itu yang ancur-ancuran, ya kan? Sama-sama bilang sama saya dewasa. Kalau masih kekanak-kanakan dilarang pacaran. Yang kedua, kapan seorang boleh pacaran? Klik. Ketika dia siap untuk menikah. Karena dia sudah berpikir untuk menikah. Karena apa itu pacaran? Masa persiapan menuju pernikahan. Kalau sudah masih sekolah, SMP, SMA, sekolah dulu. Setelah kuliah, pikirin kuliah dulu. Di akhir-akhir sudah mau akhir kuliah, kan stres tuh, mesti bikin skripsi. Nah itu baru Tuhan, di samping skripsi, berikan juga aku pasangan teman hidup. Kan gitu. Yang ketiga, kapan seorang boleh pacaran? Ketika dia sudah mapan, artinya dia sudah punya persiapan hari depan. Jangan pernah pacaran kalau sudah belum punya arah. Kenapa? Pacaran bisa merubah arah saudara. Iya kan? Ngobrol sama pacar, udah deh, kamu kuliah aja deh sama-sama saya. Karena kita memang nggak punya mimpi, belum punya arah. Ya udah, dia ekonomi, kita ekonomi. Sampai ada istilah gini, ada orang kuliah to get title, tapi ada orang kuliah to get man with title. Ada orang kuliah untuk mendapat gelar, ada orang kuliah untuk mendapat suami yang sarjana gitu. Kenapa? Itu yang saya bilang, bahaya. Kalau saudara belum ada arah, lalu nggak ada driving, nggak ada nggak ada motivasi. Jadi akhirnya saudara pacaran ya itu, ikut-ikut dia aja gitu. Dia ini ya ikut, tiba-tiba dia ini ikut gitu. Ya udah, saya sebetulnya belum mau kerja, tapi ya karena
dia kerja di situ ya udah ngelamar sama-sama gitu. Ini bahaya. Ada banyak anak remaja yang hidupnya hancur, jauh dari panggilan Tuhan, jauh dari destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, hanya karena dia belum mapan, belum jelas hidupnya, sudah mulai pacaran dan akhirnya terpengaruh. Kira-kira jelas sampai di sini? Oke, selanjutnya. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan dalam pacaran itu satu, mendapat kekuatan baru. Jadi sebetulnya Alkitab bilang apa? Satu orang bisa jatuh, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah kehidupan. Kalau saudara sendiri masih bisa jatuh. Nah, pacaran harusnya membuat saudara lebih kuat. Catat sekarang. Beberapa pertanyaan untuk mengetahui pasangan teman hidup kita dari Tuhan atau bukan. Satu, apakah dia membuat saya makin dekat sama Tuhan? Kita pakai logika ya. Kalau pacar itu dari Tuhan, nggak mungkin dia bikin saya jauh dari Tuhan, betul? Hello, betul nggak? Pakai logika sederhana aja. Apakah pacar saya itu membuat saya lebih dekat sama Tuhan? Kalau gara-gara pacaran akhirnya saudara nonton blue film, kalau gara-gara pacaran akhirnya saudara pergi ke diskotik. Dulu saya nggak pernah injak diskotik loh pendeta. Semenjak sama pacar saya ini saya pergi ke diskotik. Kalau gara-gara pacaran akhirnya saudara mulai belajar minum. Dulu saya nggak pernah minum loh pendeta. Tapi semenjak pacar saya ajak-ajak belajar minum bir. Saya dulu nggak pernah ngerokok. Tapi gara-gara pacar saya akhirnya saya mulai ngerokok. Habisnya gimana? Saya mulai cium-cium bau rokok, lama-lama apa sih rasanya gitu. Akhirnya pacar saya juga nggak apa-apa, coba aja. Gue seneng kok lihat cowok yang ngerokok, atau gue seneng lihat cewek yang ngerokok gitu ya kan. Akhirnya jadi gara-gara pacar ngerokok. Apakah si dia membawa saya lebih dekat sama Tuhan? Yang kedua, apakah dia memotivasi saya untuk hal-hal yang membangun hari depan saya? Atau dia justru malah, saya nggak boleh bergaul sama si ini, saya nggak boleh bergaul sama si ini. Pacar saya paranoid pendeta. Mungkin dia pernah dikhianatin orang. Dan ada banyak anak-anak remaja tolol, saya bilang. Setuju? Apa itu pendeta remaja tolol? Dia seneng kalau dicemburuin sama pacarnya. Artinya kan dia sayang sama saya pendeta. Geblek. Cemburu bukan bumbu cinta, cemburu adalah racun cinta. Orang yang suka cemburu bukan karena cinta, orang suka cemburu karena paranoid. Jadi yang pertama apa tadi? Apakah si dia membuat saya semakin dekat sama Tuhan? Yang kedua, apakah si dia memotivasi saya untuk hal-hal yang berguna dan membangun di hari depan? Yang ketiga, apakah si dia mendorong saya untuk mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab? Jadi lebih membuat saya berpikir dewasa. Selanjutnya yang keempat, apakah si dia membuat saya lebih maju dalam kehidupan? Apakah si dia membuat saya lebih maju dalam kehidupan? Yang kelima, apakah si dia membawa hal-hal yang positif dalam hidup saya? Nah sekarang kalau sudah mau cross check, apakah saya pasangan yang tepat buat si dia? Tinggal si dia gantinya saya. Apakah saya membuat dia lebih dekat sama Tuhan? Apakah saya justru membuat dia lebih positif, hubungan dengan orang tuanya lebih positif? Atau justru gara-gara saya sekarang dia ribut sama mamahnya? Gara-gara saya dia nggak ngomong sama opungnya? Gara-gara sama saya dia akhirnya mau bunuh nang borunya? Ya, gitu. Jadi both side ya, ngerti sampai di sini, ya. Nah, dari situ sudah bisa tahu pasangan saya ini dari Tuhan bukan, pacaran kita ini dari Tuhan bukan, oke? Lalu sudah mungkin tanya hal-hal yang sangat umum,
pendeta, gimana sih cari pasangan yang dari Tuhan? Iya kan? Saya gini deh pendeta, saya tahu yang dari Tuhan pasti yang terbaik deh gitu. Cuman gimana sih caranya nyarinya? Gampang. Saya selalu bilang gini, bikin daftar. Kertas gitu, kertas potong, bikin daftar. Kira-kira taruhlah 10 syarat yang paling penting harus dimiliki oleh pasangan saya. Karena gini, ada banyak orang suka bilang gini, ya terserah Tuhan. No, Tuhan terserah kamu. Amin. Kalau anak saya datang ke toko sama saya mau beli sepatu, ya kan? Lalu saya bilang, sayang pilih sepatu. Anak saya bilang gini, terserah papa aja deh. Pasti saya bilang, loh terserah kamu dong sayang. Betul nggak? Iya kan? Tuhan akan memberikan yang paling pas buat saudara. Karena itu kamu sendiri yang harus declare kamu tuh butuh yang kayak apa sih. Tetapi harus sesuai dong, ya kan? Jangan takut Tuhan, ganteng, padahal saudara sendiri jelek, ya kan? Maksudnya gini, buat saudara betul dia anugerah, tapi buat dia kamu kan musibah, gitu. Jadi yang paling pas buat saudara, misalnya gini, 1 seiman, ya kan? 2, pendeta saya berasal dari keluarga yang broken home. Dia harus mengerti kondisi keluarga saya. Saya dulu pernah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia bisa menerima saya apa adanya tanpa membangkit-bangkit. Ya kan? Jadi, saudara harus temukan 10 orang. Misalnya gini, saya orangnya panikan pendeta. Saya orangnya suka stres. Saya butuh dia tuh yang orangnya lebih tenang, lebih lucu gitu, lebih take it easy gitu dalam hidupnya. Saya nggak butuh laki-laki yang atau perempuan yang tambah bikin saya stres, sebab saya udah stres. Nah itu catat semuanya 10. Tetapi sekali lagi jangan di awan-awan. Pastikan dia juga nggak rugi dapat saudara. Ngerti ya? Gitu. Pastikan dia tuh bahagia dapat saudara. Nah setelah itu gampang banget. Kalau orang itu memang mungkin bagus gini-gini, pas lihat nggak seiman, pasti bukan dari Tuhan buat saya. Tuhan akan memberikan persis seperti apa yang kau harapkan. Yang setuju katakan amin. Karena setelah kita menikah, saya sharing sama istri saya. Saya bilang, ini yang saya doakan. Lalu istri saya bilang, iya saya juga waktu itu gitu, ini saya doain. Waktu kita cek persis sama. Istri saya dapat persis seperti yang dia tulis. Waktu istri saya tulis 9, saya tulis 8. 8 yang saya minta semua ada di istri saya. 9 yang istri saya minta menurut istri saya persis seperti yang dia minta. Dan Tuhan akan kasih seperti itu. Jadi jangan sudah buang waktu dengan misalnya gini, waduh di keluarga kita orang Batak pendeta ya, itu gelar kesarjanaan penting sekali. Jadi saya harus dapat yang sarjana, karena saya juga sarjana gitu. Di keluarga kita tuh kalau nggak sarjana tuh kayak nggak dipandang gitu ya kan. Misalnya ya pendeta di keluarga kita memang apa itu namanya, saya Batak, saya harus kawin sama Batak karena di orang Batak itu kalau bukan Batak bukan orang, jadi nggak diakui gitu. Tetapi saya dari pertama udah kepengen nggak menikah sama Batak, saya bingung sama adatnya pendeta, ya kan? Berarti kita dari pertama udah approach orang tua dong gitu. Saya nggak tertarik mah pacaran sama orang Batak gitu, iya kan? Dan saudara memang udah doain, saya tidak mau Batak, pokoknya sehebat apapun, kalau dia Batak bukan pacar saya, kan gitu, ya kan? Nah ada orang tuh yang begitu-begitu, pokoknya saya mau menikah sama bule, gitu, ya kan? Nggak apa-apa, nggak semua bule pasti baik kan gitu kan, ya kan? Tapi saya memang udah terbiasa dengan bahasa Inggris, saya udah terbiasa di sekolah internasional, saya nggak tahu ya kalau budaya ini saya kurang bisa. Nah itu masih, asal sekali lagi saya bilang jangan ketinggian, karena Alkitab bilang temukan penolong yang sepadan ya. Oke. Jadi apa rencana Tuhan? Mendapat kekuatan baru. Yang kedua, terbang mengatasi badai masalah. Harusnya pacaran membuat saudara tidak tambah stres. Pacaran membuat saudara bisa nyelesain semua masalah. Setelah masalah sama orang tua,
pacar saudara itu bisa bimbing, udahlah orang tua ya jangan dilawan lah gitu, dia kan tetap orang tua kita, sudahlah kita doakan saja gitu ya, kamu nggak boleh gitu ya kan. Jadi justru malah bisa ngatasin masalah. Yang ketiga, apa rencana Tuhan? Supaya kita memiliki ketahanan. Jadi kalau gara-gara pacaran justru kita jadi betean gitu. Bete, tahu kan bete? Butuh tati tayang. Ya kan? Norak banget saudara ya kan? Nah, udah ngerti sampai di sini? Oke. Apa ciri pacaran yang salah? Satu, yang tadi udah saya singgung, pacaran dengan orang tidak seiman. Jangan bilang sama saya, lu kita injilin aja pendeta. Gila itu namanya. Ya kan? Karena nggak bisa pacaran sambil nginjil, nginjil sambil pacaran, nggak bener. Ya kan? Setelah mau bikin apa malam minggu? Kan Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan lihat ya, Yohanes 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 3 ayat 16 bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, kamu kan lihat nih ya, bahwa Matius 11 ayat 28 bilang, mari kamu ada tersuruh dan berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ya, oke, kamu udah ngerti ayat-ayat ini? Ya udah, sekarang kita mulai pacaran ya. Tutup sini. Kan ngaco itu kan? Iya kan? Kalau setiap kali mesti nginjilin, saudara mesti pacarin dulu. Bagaimana kalau saudara mau nginjilin opa-opa? Mana kan repot. Ya kan? Jadi karena itu selalu saya bilang, Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Buat saya anak muda Kristen yang masih pacaran sama orang tidak seiman adalah anak Kristen yang munafik, saudara. Muka nabi, pikiran kotor, munafik, saudara. Iya kan? Jadi karena itu, siapapun yang di sini yang masih pacaran sama orang tidak seiman, saya gembala, saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya berani bilang, itu pasti bukan dari Tuhan. Nggak usah berdebat. Kenapa? Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saudara nggak usah kasih contoh. Tapi ini begini, nggak usah. Kita pegang firman aja. Kalau saudara beli mobil Avanza, di situ dibilang harus diisi bensin. Saudara mau isi teh botol boleh nggak? Saudara mau isi teh botol boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mobil-mobil saudara kok. Cuman mobil itu nggak bisa jalan. Dan gak usah ngotot. Gila kali ini Toyota, tersinggung kali dia, gua nggak mau taat. Masa nggak jalan? Lu yang goblok. Ngerti? Iya kan? Jadi karena itu selalu saya bilang ini, iman adalah dasar keputusan tertinggi. Iman sangat menentukan pengambilan keputusan. Bagaimana kita bisa pacaran, berjanji sama orang yang dasarnya saja sudah beda. Makanya buat saya jangan coba-coba, seganteng apapun dia, secantik apapun. Ya? Setuju? Semua saudara bilang sama saya tidak akan pacaran sama orang tidak seiman. Buat saudara yang pacarnya orang tidak seiman, ambil handphone sekarang, ketik namanya, tulis sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Amin. Itu artinya saudara lebih cinta Yesus daripada dia. Bagaimana saudara bisa hidup bersama dengan orang yang jelas-jelas tidak mencintai apa yang saudara cintai? Amin. Buat saya, kalau orang Kristen, anak Tuhan, pergi ke gereja pacaran sama orang tidak seiman, jangan ngomong cinta Yesus. Soalnya orang munafik. Kenapa? Yesus bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu akan apa? Melakukan perintahku. Jangan bilang sama saya, ya tapi kita udah pacaran 4 tahun. Yesus sudah 2000 tahun tuh, tergantung dari kayu salib. Amin. Iya kan? Tetap setia sampai sekarang. Meskipun kita tidak setia, masa cuma gara-gara 4 tahun bilang cuma 4 tahun gak ada artinya dibanding apa yang Yesus sudah buat hidup saya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, ciri pacaran yang salah. Pacaran dengan melakukan hubungan seks. Sekali lagi saya bilang, hubungan seks segala sesuatu yang sifatnya merangsang, ciuman, raba-rabaan, ya kan? Makanya yang cewek-cewek denger nih, kalau pacaran jangan pakai baju seadanya.
Ya kan? Lengkap, kalau perlu pakai seragam karate. Ada istilah begini, wanita bodoh memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Dia pikir kalau dia memberikan segala-galanya sampai tubuhnya, itu tanda bahwa dia komitmen. Bukan, itu tanda lu goblok, saudara-saudara. Ngapain saudara memberikan tubuh saudara? Ada banyak wanita bilang, ada istilah begini, wanita bodoh memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Tapi pria biadab memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Dia belagak-belagak mencintai saudara, tapi kemudian setelah udah deket banget, akhirnya mulai, kan kita udah saling sayang, buktikan dong bahwa kamu sayang sama saya, bahwa kamu hanya mau menyerahkan tubuhmu. Tidak, urusan penyerahan tubuh itu setelah diberkati oleh pendeta. Amin. Setelah komitmen di hadapan Tuhan, baru boleh melakukan hubungan seks suami istri, baru boleh saling merangsang satu sama lainnya, karena itu sudah bagian dari komitmen. Makanya jangan jadi wanita bodoh, dan yang laki-laki di sini saya bilang jangan jadi pria biadab, karena hanya pria biadab yang mau menjatuhkan perempuan yang dia cintai. Karena selalu saya bilang, wanita itu seperti bunga, seperti tanaman. Laki-laki itu seperti pagar, dia harus menjaga tanaman itu. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau pagar makan tanaman, dia bukan pagar, kambing. Jadi yang cewek-cewek ini denger nih, kalau cowok sudah mulai ngeraba-raba, sudah langsung bilang sama dia, mbe. Ya, semua wanita bilang sama saya harus jadi wanita yang punya prinsip. Saya nggak mau tahu apa yang pernah terjadi dalam hari-hari hidup saudara, tapi ke depan saudara pastikan hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya, ciri pacaran yang salah. Pacaran dengan orang yang tidak mengasihi. Mungkin dia cuman kasihan sama saudara, ya kan? Atau mungkin dia cuman ingin sesuatu dari saudara. Atau mungkin dia cuma pengen nyaman saja sama saudara. Dia tidak mengasihi. Ciri orang yang tidak mengasihi, yang pertama, dia tidak mau berkorban buat saudara. Dia cuma mau mencari keuntungan dalam hidup saudara. Yang kedua, ciri orang yang tidak mengasihi, ya kan? Pokoknya hari-hari cuma melukai hati saudara. Ada perempuan-perempuan tolol, dipukul sama pacarnya, dan dia masih tetap bertahan. Ada dua alasannya. Yang pertama, ya habis gimana pendeta, saya sudah pernah melakukan hubungan seks, keperawanan saya sudah diambil sama dia. Kalau saya putus sama dia, terus berarti seumur hidup saya ditolong. Itu dosa saudara yang harus tanggung. Tapi Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Kalau saudara bertobat, Tuhan pasti bela saudara. Amin. Selalu saya bilang, kalau pacaran aja udah mukul, apalagi nikah, diinjek saudara-saudara. Ya, jadi karena itu ciri bahwa dia tidak mengasihi saudara. Yang kedua, kenapa orang dipukul masih sabar? Habis dia setelah mukul saya pendeta, dia tuh sadar sambil cium jempol kaki saudara. Jangankan dia sambil cium jempol kaki saudara, sampai makan ketombe saudara juga. Jangan peduli sama laki-laki kayak gitu. Itu laki-laki berkepribadian ganda, saudara-saudara. Jadi perempuan tuh harus tegas, laki-laki juga harus jelas. Jadi jangan pacaran dengan orang tidak seiman. Jangan pacaran dengan melakukan hubungan seks. Hati-hati, ciri pacaran yang salah, pacaran dengan orang yang tidak mengasihi. Saya sudah jelaskan ya, tidak mau berkorban, cuman cari keuntungan saudara, akhirnya cuman bikin makan hati, ya kan? Masa pacaran justru tambah sengsara, kan nggak benar, saudara. Dan yang keempat, pacaran dengan orang yang tidak dapat membangun. Mungkin dia sayang sama saudara, ya kan? Tapi saudara nggak cocok, sama sekali nggak cocok. Jadi sementara pacaran sama dia,
Iya kan? Yang ada cuman pendidikan saudara, pelajaran saudara menurun, hubungan saudara sama orang tua nggak bener, pelayanan saudara mundur gitu. Nah, kalau begitu tuh artinya tidak cocok. Ngerti sampai di sini? Makanya tingkatan masa pacaran, sebelum pacaran ada yang namanya naksir-naksiran. Jangan pacaran tuh kayak apa? Metro Mini kalau di Jakarta. Kayak mikrolet gitu. Mikrolet kan nggak boleh lihat sewa, main nempel aja kan, cat gitu. Iya kan? Ada banyak orang kan gitu. Baru naksir seminggu langsung jadian. Buat saya tuh ngaco yang kayak gitu. Soalnya mesti lihat orang tuh mesti lama. Sekitar 5-6 bulan lah. Kalau senang sama orang tuh, pertama berteman dulu. Habis berteman lebih akrab dulu. Tapi walaupun udah akrab jangan pergi berduaan. Aduh, anak sekarang sih gampang banget pergi berduaan, udah mau diajak kemana-mana. Jadi kayaknya kalau pas cowoknya bilang, aku suka kamu, yuk kita jadian. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Aduh, walaupun semua udah kepengen banget nih gitu ya kan. Yuk kita makan malam berdua, yuk kita nonton berdua. Ah enggak ah gitu. Walaupun dalam hati, aduh, nanti 6 bulan lagi minta lagi ya, langsung gue tomprok ya kan. Gitu. Jadi maksud saya, jangan terlalu cepat. Karena apa? Karena untuk sebulan, 2 bulan orang bersandiwara itu gampang. Tahu nggak saudara? Kita kenal orang bukan ketika pacaran. Kita kenal orang sejatinya itu waktu berteman. Iya kan? Kelihatan kan waktu berteman nih orangnya emosian. Karena kan orang kalau berteman kan nunjukin sifat aslinya. Tapi kan kalau masih pacaran kan, ya kan? Coba aja yang cewek-cewek. Ketika quote unquote cowok sudah datang ke rumah saudara, pasti hari itu rumah kan bersih kan, kecoa diberesin gitu ya kan, semprotin baygon dulu ya kan, pas minyak wangi di rumah habis baygon taruhin cret ya kan. Kalau tiba-tiba hari libur, tiba-tiba cowok saudara bilang, gue nanti jam 8 mau ke rumah lu, bisa nggak ya? Padahal kalau hari libur biasanya bangunnya 1:30 siang, ya kan? Jam 8, aduh kok siang banget, gue biasanya bangun jam 5, jailah, mukul beduk, ya. Jadi kalau saudara udah senang sama orang, yang cowok-cowok jangan langsung main kepret aja, yang cewek-cewek juga gitu. Walaupun udah senang sama orang, ditembak sama dia, bilang, kita bersahabat dulu ya. Saya nggak mau persahabatan yang sudah baik ini tiba-tiba gimana gitu. Mungkin satu saat kita bisa jadian, tetapi saya nggak tepat waktunya sekarang. Wanita yang punya prinsip makin dihargai oleh pria. Amin. Wanita yang punya prinsip makin dihargai oleh pria. Semua perempuan bilang sama saya, wanita yang punya prinsip makin dihargai oleh pria. Tahu nggak saudara, ketika pria itu jiwanya tuh pejuang. Jangan saudara pikir kalau saya nolak, langsung dia menjauh dari saya. Kalau dia menjauh dari saudara, berarti dia ayam sayur. Ya kan? Pria itu, pria yang benar pasti kepala batu. Kepala batu dalam arti kata, kemauannya sesuatu keras gitu. Jadi kalau ditolak, dia bilang, tidak apa-apa kau tolak hari ini. Minggu depan aku datang lagi. Bulan depan aku datang lagi. Sampai satu saat kau berkata, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya tumpal. Ngerti sampai di sini? Ya? Cewek-cewek belajar punya prinsip. Dan cowok-cowok juga belajar hidup dengan betul. Amin. Nah, sebelum kita masuk pada tanya jawab, ini KKR jam berapa sih nanti? 6:30 ya. Kita tanya jawab sampai 7:30. Nggak apa-apa sekali-sekali orang tua nungguin kita kan, ya kan. Dulu waktu kita sekolah, lu tepuk tangan lagi. Lu enak duduk situ. Nah, gue yang ngomong terus di sini yang capek tahu, ya kan. Nah, saya jelaskan singkat sebelum saya pertanyaan tidak tanya jawab tidak langsung ya, sebab kalau sudah tanya langsung kan nggak enak.
pendeta saya suka diraba-raba sama pacar saya, terus langkah saya apa? Kan nggak enak, siapa yang berani nanya gitu. Semua pertanyaan ditulis saja, karena ini sangat sangat privacy. Tolong tulis nama saudara, tempat tanggal lahir, dan foto saudara 3x4. Enggak. Jangan tulis nama, jangan tulis alamat, jangan tulis apapun. Ambil kertas, kalau saudara mau bertanya, tulis pertanyaan saudara ya. Kalau nggak ada kertas, ambil uang 100.000, tulis di atasnya. Ya. Apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? 1, mereka yang belum mengenal Yesus sebagai sumber kasih yang sejati. Kalau kita belum kenal kasih yang sejati, bagaimana kita bisa mengasihi? Kalau saudara belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lebih baik saudara bertobat dulu. Karena itu yang membuat hidup saudara lurus. Jangan pacaran sama orang yang belum kenal Yesus. Kenapa? Susah diurusnya, susah diaturnya. Karena dia belum punya rel. Ya kan? Istilahnya masih berenang di lautan lepas. Tapi orang kalau sudah kenal Yesus, dia nggak akan hancurkan hidup saudara. Orang kalau sudah kenal Yesus, dia tahu bagaimana saling mengasihi. Bagaimana mengasihi bukan hanya menerima, tapi mengasihi juga memberi dan membuat kualitas yang luar biasa. Yang kedua, apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? Orang yang pembosan dan senang berpetualang. Nah, ini yang saya bilang, masih cinta monyet. Jadi pembosan, yang kayak begini, dia cuman gini-gini. Yang cewek-cewek harus ngerti ya, ada banyak cowok-cowok itu, jiwanya jiwa berpetualang. Artinya gini, pokoknya gue sampai dapat aja gitu. Kalau udah dapat, dia ketawa sendiri. Ternyata gue pikir susah ngedapetin, gampang juga ya. Setelah udah dapat, ya udah deh cari lagi yang susah lagi gitu. Iya kan? Sampai dia temukan benar-benar. Karena gini, wanita gampangan tidak akan dibawa suami maju ke altar gereja. Wanita gampangan cuman dibawa pria itu hanya ke tempat tidurnya. Saya ulangi sekali lagi. Pria hanya mencari wanita berkualitas untuk dibawa ke altar gereja. Ya. Tetapi pria hanya akan membawa wanita gampangan, ya kan? Itu ke kamar tidurnya, cuma itu aja. Jadi kalau dia lihat perempuan yang pakai baju ketat gitu dari luar, dari jauh kelihatan ini manusia apa, lapet gitu ya kan? Itu cuman ujungnya dibawa ke tempat tidur aja. Cuman pengen dicobain istilahnya. Wanita yang pakai bajunya, roknya mini gitu. Jangan sudah pikir, ini cowok-cowok kok pada ngejar-ngejar gue ya. Iya, dikejar-kejar untuk dibawa ke tempat tidurnya. Untuk dicobain istilahnya, bukan untuk dinikahin. Jadi karena itu yang wanita-wanita belajar punya kualitas. Ngerti sampai di sini? Ya? Sorry ya, saya ini I am a father, saya bapak dari anak-anak saya. Saya juga gembala jemaat, saya juga pendeta. Saya kalau ngomong, saya nggak mau ngomong di awan-awan. Saya sayang sama saudara, sorry, saya ngomongnya gamblang banget apa adanya. Karena zaman sekarang Google sama Yahoo juga udah bongkar semuanya. Jadi lebih baik saya ngomong apa adanya, saya kasih tahu bahayanya, supaya setiap saudara belajar ngerti dalam hidup saudara dengan betul. Sama-sama bilang, saya akan jadi anak muda yang dahsyat. Amin. Saya sekolah teologi ya. Di sekolah teologi saya bisa melihat ada orang-orang biasa. Tetapi karena pacarannya baik, istrinya baik atau suaminya baik, akhirnya dia jadi hamba Tuhan yang hebat hari ini. Tapi sebaliknya, waktu sekolah teologi saya lihat orang-orang yang potensinya luar biasa. Tapi karena pacarannya salah, suaminya dan istrinya nggak benar, akhirnya hari ini bahkan tidak ada di pelayanan. Saya nggak bisa sebut nama-namanya, tetapi itu yang terjadi di depan mata saya. Sehingga saya bisa lihat bahwa pacaran bisa menentukan masa depan seseorang. Masa depan saudara hancur atau masa depan saudara luar biasa, bukan karena dari keluarga mana saudara berasal. Saya ketemu orang-orang yang keluarganya hancur, hidupnya nggak karu-karuan. Tapi ketika dia ketemu pacar yang hebat, akhirnya dia jadi orang yang hari ini jadi luar biasa. Amin. Oke. Orang pembosan dan senang berpetualang jangan, ya. Yang ketiga, apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? Orang muda yang tidak dapat berkomitmen. Orang muda yang masih senang-senang gitu. Pokoknya cari model kayak lu jangan pacaran dulu deh gitu. Bergaul saja gitu. Ya kan? Bergaul saja, senang punya banyak teman gitu. Nggak apa-apa bergaul saja dulu. Sampai sudah merasa, iya, sekarang saya mau serius dalam hidup saya ya.
Selanjutnya apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? Memiliki sifat kekanak-kanakan. Kalau saudara punya sifat kekanak-kanakan, lu bikin sengsara anak orang. Kalau saudara cewek yang punya sifat kekanak-kanakan, ada masalah, main maki-maki, wah udah, kita putus aja dulu. Yang kayak begitu tuh belum pantas pacaran. Iya kan? Baik cewek ataupun cowok yang masih kekanak-kanakan gitu, yang masih senangnya happy-happy sendiri, jangan pacaran ya. Selanjutnya, apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? Tidak dapat menolak atau tidak dapat menyampaikan pendapat. Ini bahaya, ya kan? Saya sebetulnya besok ada ujian, tapi cowok saya telepon atau cewek saya telepon, yuk kita ketemuan yuk. Nah saya ini belum punya prinsip, belum bisa nolak gitu. Sorry sayang, besok saya ujian, boleh nggak kita ketemunya minggu depan? Yuk kamu gimana sih? Sorry ya sayang, saya tidak mau kamu akhirnya dimarahin orang tua saya, akhirnya pacaran kita terhina hanya karena hasil prestasi saya menurun. Sorry sayang, tetapi ingat, walaupun saya baca buku fisika, rumus-rumus itu hanya menggambarkan wajahmu yang indah dan luar biasa. I will always love you my dear, so sorry for this problem. Ngerti? Serah nolak, tetapi untuk kebaikan bersama, ya kan? Ya saya waktu diraba sama pacar saya pendeta, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sih udah darah Yesus, darah Yesus. Bukan soal darah Yesus, tolak, enggak gitu. Iya kan? Saya mau doa darah Yesus, bahasa roh juga. Sandal lama, lama-lama sepatu, lama-lama sepatu. Ya terbuka. Bodok itu namanya ya. Sama-sama bilang, saya harus bisa bilang tidak. Amin. Selanjutnya, apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? Mereka yang masih masa bodohan. Herannya zaman sekarang orang cuek tuh dikejar-kejar. Itu cowok cool banget gitu, kayaknya cuek gitu. Dan ada cewek-cewek tolol yang dia pikir kalau dia bisa kejar-kejar cowok yang kayak begini, justru dia bangga gitu. Udah gitu terus dia yang nembak duluan lagi. Cewek-cewek di sini haram cewek menembak duluan. Waduh, nggak ada yang bilang amin, nggak apa-apa. Ya, aduh, lu kan masih berharga, amin. Kenapa sih mesti cewek yang nembak duluan? Kecuali satu, cowok saudara tuh memang pemalu banget gitu. Itu lain cerita. Jadi gini, saudara tahu persis sih bahwa cowok saudara sebetulnya sudah senang sama saudara, udah sayang sama saudara, udah memberi perhatian. Saudara lihat memang di daftar list saudara memang cocok gitu segala-galanya gitu. Cuman dia memang pemalu banget gitu, iya kan? Nah saudara juga nggak usah nembak. Kamu mau nggak jadi pacar saya gitu ya kan? Nggak usah gitu ya kan? Sayang, kalau menurut kamu saya ini siapa? Teman. Oh. Sama kayak teman-teman yang lain. Iya, najis. Nah orang pemalu biasanya kalau diarahin sih akan mengarah juga. Sayang, menurut kamu saya ini siapa? Ya teman. Tapi ngomongnya bukan teman. Emang kenapa lu? Lagi panas dingin lu? Minum Panadol gitu, ya kan? Nah itu berarti udah nggak usah dilanjutin pertanyaan, ya kan? Menurut kamu saya ini siapa? Teman. Teman yang kayak lain-lain enggak? Enggak sih. Jadi aku spesial dong buat kamu. Menurut kamu gimana? Justru itu menurut aku ini spesial banget buat kamu. Iya. Kalau aku spesial, bisa nggak kamu bilang sama aku, I love you? Ya itu. Itunya apa? Aku tutup mata deh, kamu anggap aja kamu di kamar sendiri. Aku mau diktein, I love.
Cuman itu satu-satunya pengecualiannya. Jangan jadi perempuan yang ganas gitu. Kalau dia tidak memulai, aku pun bisa memulai, ya kan? Karena banyak cowok akhirnya gini, ya udah kesian deh, gue lagi kosong, ada yang nembak, ya udah deh, jadian deh gitu. Tapi lu setiap kali makan, lu yang bayar ya. Iya deh, nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat lu. Mending piara kucing Anggora daripada laki kayak begitu. Apa ciri orang muda yang belum boleh pacaran? Orang muda yang tidak memandang kesucian sebagai tanggung jawab setiap orang percaya. Ini repot. Jangan pacaran, dan saudara juga jangan berpacaran dengan orang yang menganggap kesucian tidak penting. Nggak apa-apa kan? Kita lakukan hubungan seks sebelum nikah nggak apa-apa. Yang penting kan pakai kondom. Yang penting nggak hamil. Tapi puji Tuhan lu pendeta, saya 6 tahun nih pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Tuhan jaga lu, Tuhan bela anak-anaknya. Saya cuma berdoa, Tuhan biar saya nggak hamil. Puji Tuhan pendeta, Tuhan ini jaga anak-anaknya. Tuhan ngerti, roh memang penurut, tapi daging lemah, tolol. Ya, sembarang aja sudah ngomong gitu. Iya kan? Tetap kesucian yang paling penting. Cowok yang baik adalah cowok yang menghargai kesucian pasangannya. Sorry sayang, saya tidak akan menjamah kamu, sebab kamu terlalu berarti buat saya. Amin. Cewek-cewek juga jangan kegenitan. Gue bingung, lu kok gak pernah hangat ya sama gue ya? Gak pernah peluk, gak pernah pegang, gak pernah apa. Jangan-jangan lu homo ya, lu homo ya. Iya. Kesucian tetap nomor 1. Amin. Artinya seorang wanita yang takut akan Tuhan, dia menjaga hidupnya suci, dan dia menjaga pasangannya supaya tetap suci. Begitupun cowok yang takut akan Tuhan, dia jaga hidupnya suci dan dia jaga pasangan yang tetap suci. Amin.